Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya, Tobi. Hari ini saya bawakan film Korea tahun 2009 yang ceritanya cukup gila. Bayangkan seorang mantan atlet renang nasional dipaksa menelan paket 10 meter masuk ke perutnya sendiri sehingga jadi penyelundup laut yang nasibnya tidak jauh dari makanan hiu. Di tengah neraka itu, dia justru jatuh cinta dengan seorang wanita misterius yang akhirnya menghancurkan seluruh sindikat narkoba terbesar Korea. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Cerita kita dibuka dengan menampilkan laut tropis Palau di mana seorang penyelam meluncur di antara terumbu karang yang biru bening. Gambaran yang menjelma jadi mimpi seorang pria bernama Cheon-soo, mantan atlet renang nasional Korea yang sekarang cuma instruktur kolam pas-pasan. Mimpi Palau itu sudah di depan mata, di mana kapal kecilnya di sana sudah siap, tokonya sudah disewa, dan tiket sekali jalan sudah di tangannya, sehingga tinggal seminggu lagi dia berangkat meninggalkan Korea untuk selamanya. Sayangnya satu hal kecil masih menggantung, yaitu sisa hutang yang harus dia lunasi sebelum berangkat. Sehingga untuk dapat uang cepat, Cheon-soo nekat ikut meja poker high stakes melawan seorang bandar judi tua yang sudah hafal sekali tipe penjudi nekat seperti dia yang tidak akan menang. Dan benar saja, malam itu Cheon-soo bertaruh semua yang dia punya, mulai dari tabungan, kapal di Palau, toko di Palau, sampai tiket sekali jalannya, sehingga total taruhannya menggelinding sampai angka $189.000 atau setara 3 miliar rupiah lebih. Namun pada akhirnya dia kalah total dan hutangnya bukan turun, melainkan naik 3 kali lipat ke bandar itu sendiri. Dan inilah Marine Boy. 천수야, 오랜만이다. Keesokan harinya, Cheon-soo dihampiri oleh debt collector di mana dia menjelaskan dengan ekspresi paling sinis bahwa Cheon-soo tidak perlu bayar pakai uang, melainkan jantung, hati, ginjal, dan bola matanya saja sudah cukup untuk menyelamatkan 6 orang di antrian rumah sakit. Situasi yang familiar untuk audiens kita yang sering lihat berita korban pinjol jual ginjal demi pinjaman 3 jutaan. Cheon-soo pun dieksekusi dengan cara ditenggelamkan. Namun sebelum dia tewas, datang 2 orang asing yang langsung menumbangkan semua anak buah bandar dalam hitungan detik. Cheon-soo bukan diselamatkan karena kasihan, melainkan direbut dari tangan debt collector tersebut. 2 orang asing tersebut adalah anak buah seorang bos mafia, di mana yang bertubuh ramping berambut sisir samping kita sebut si bos lapangan, sementara satunya yang gemuk kita panggil si gemuk. Mereka langsung melakukan uji kelayakan dengan menenggelamkan Cheon-soo selama 4 menit penuh, di mana paru-paru atlet nasional itu akhirnya lolos uji tanpa muncul ke permukaan sehingga dia resmi masuk organisasi mereka sebagai calon kurir laut. Cheon-soo lalu dibawa ke sebuah gudang di mana dia diikat dan disiksa bersama 1 orang malang lainnya yang sama-sama jadi tahanan sambil menunggu kedatangan sang bos besar untuk interogasi. Tak lama berselang sang bos akhirnya datang seorang pria rapi bernama Tuan Kang yang langsung membuat keputusan tanpa banyak basa-basi, yaitu mengeksekusi orang malang di sebelah Cheon-soo di tempat itu juga. Sementara Cheon-soo dibiarkan hidup karena ternyata Kang punya rencana khusus untuk pria dengan paru-paru istimewa itu. 육체가 슬슬 늙어가는 과정이다.
Kang lalu menyampaikan filosofi hidup ala dirinya, yaitu bahwa hidup itu adalah proses pembusukan sehingga uang dan harga diri jadi penting untuk menahan laju pembusukan, sambil menjabarkan 3 aturan yang mengikat Cheon-soo mulai detik itu, yaitu hanya Kang yang boleh bertanya, patuh tanpa syarat, dan pengkhianatan dibayar dengan kematian. Ketika Cheon-soo coba menawar pilihan lain, Kang cuma tersenyum tipis sambil mengingatkan bahwa pilihan itu hak pemenang, sehingga kalau pemenang sampai memberi pilihan justru artinya lawannya tidak punya pilihan karena dia memang seorang pecundang. Si bos lapangan lalu menjelaskan operasional sindikat secara teknis, yaitu paket dibungkus plastik tipis dengan ikatan panjang yang bisa mencapai hampir 10 meter. Kemudian ditelan oleh kurir sehingga paket itu menggelinding masuk ke usus dan tertahan berhari-hari, di mana sebagian kurir mati overdose kalau plastiknya sobek, dan sebagian lagi langsung lompat ke laut saat hampir tertangkap polisi maritim, sehingga kebanyakan dari mereka tidak pernah sampai ke daratan tujuan. Para kurir laut itulah yang mereka sebut sebagai Marine Boys, julukan yang terdengar hampir seperti grup K-pop, padahal sebenarnya catatan kematian berjalan sehingga Cheon-soo akhirnya mengangguk menerima posisi tersebut karena dia memang tidak punya pilihan selain berenang atau mati. Bulan demi bulan Cheon-soo dilatih seperti hewan eksperimen sampai paru-parunya nyaris pecah, namun pada suatu hari ketika pengawasan lengah, dia mencoba kabur ke airport dengan tiket sekali jalan ke Palau yang masih tersimpan rapi di dompetnya. Sebelum Cheon-soo sempat melangkah ke pesawat, dia ditangkap bukan oleh anak buah Kang, melainkan seorang polisi anti narkotika bernama Detektif Kim Gaiko yang sudah berbulan-bulan mengintai Kang dengan obsesi personal vendetta, sehingga di dalam mobil Detektif Kim langsung menyodorkan deal yang tidak kalah keras, yaitu masuk penjara atau jadi mata-mata polisi dari dalam organisasi Kang sendiri. Dan Cheon-soo yang sekarang terjebak dari 3 sisi sekaligus akhirnya memilih opsi paling realistis, yaitu jadi mata-mata. Sementara itu, di hari berikutnya, Cheon-soo dipanggil ke kantor utama Kang, sebuah kantor mewah dengan kursi kulit dan lukisan abstrak yang lebih mirip gedung BUMN daripada markas mafia, di mana dia menyaksikan langsung untuk pertama kalinya kedatangan seorang gadis muda bernama Yuri yang masuk tanpa permisi untuk minta duit ke Kang, sehingga jelas bahwa gadis itu punya kedudukan khusus di lingkaran Kang. Kang akhirnya menyerahkan kartu kredit baru kepada Yuri dengan PIN yang sama seperti sebelumnya, sambil menyuruh Cheon-soo untuk mengikuti perintahnya. Belum sempat mereka melangkah jauh dari pintu gedung, 2 orang polisi mendekati Yuri dengan kabar mengejutkan bahwa seorang pengusaha bernama Lee Ji-ho ditemukan mati pagi itu, sehingga Yuri dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat polisi menanyakan siapa pria di sebelahnya, Yuri menjawab dingin bahwa Cheon-soo bukan siapa-siapa melainkan cuma sopir. Namun sebelum dia diajak pergi, sempat berbisik ke Cheon-soo untuk menunggu kepulangannya, sehingga jelas bahwa ada sesuatu yang sudah terbentuk di antara mereka berdua dalam waktu sekejap itu. Setelah Yuri selesai dari kantor polisi, mereka melaju dalam keheningan sebelum suasana berubah cepat ketika mobil berhenti di parkiran basement. Di parkiran basement itulah konfrontasi pertama mereka pecah, di mana Cheon-soo penasaran dengan hubungan antara Yuri dan Kang, sampai dia menebak bahwa mungkin Yuri adalah ani-aninya Kang. Yuri lalu tetap memberi alamatnya dengan nada sinis, yaitu apartemen nomor 510, di mana Cheon-soo dipersilakan datang kapan saja untuk membersihkan hidungnya, undangan yang sebenarnya pintu masuk ke dunia Yuri sendiri yang penuh obat penenang resep dan luka lama yang dia tutup rapat dari semua orang. Cheon-soo akhirnya datang ke apartemen Yuri, namun timingnya kurang tepat karena saat itu Kang sendiri sedang berkunjung dengan suasana yang tidak nyaman untuk Yuri, sehingga Cheon-soo terpaksa menunggu di koridor sampai Kang pergi.
Setelah Kang pergi, Yuri mempersilakan Cheon-su masuk dengan kalimat pembuka yang langsung mengejutkan, yaitu Cheon-su sekarang berhutang nyawa padanya, sehingga sejak detik itu hubungan mereka resmi berubah dari sopir dan majikan menjadi sesuatu yang lebih rumit. Untuk pertama kalinya, Cheon-su cerita ke Yuri tentang pulau tropis yang jadi mimpinya sejak dulu dengan tatapan yang langsung membuat Yuri yang tadinya defensif mulai tersenyum tipis sambil bilang palau pasti indah, sehingga pada momen itu Cheon-su paham bahwa Yuri sebenarnya sama dengan dia, yaitu sama-sama ingin lari dari neraka tempat mereka terjebak. 경치는 좋겠네. 녹색 수음이 쫙. Pada suatu kesempatan Tuan Kang sendiri yang menceritakan ke kita siapa Yuri sebenarnya, di mana ayah Yuri yaitu Lee Ji-ho dulu pengusaha sukses yang dibunuh saat bisnisnya naik daun, sehingga Tuan Kang yang katanya sahabat dekat justru yang besarkan Yuri sampai bayar kuliahnya di Amerika, namun setelah lulus dia ditarik balik ke Korea karena jadi pecandu, dan yang paling ironis pemasok narkoba terbesarnya di Amerika ternyata jaringan Kang sendiri. 누구 좀 만나려고요. 남자친구예요. Hari demi hari Cheon-su dan Yuri makin dekat, sehingga untuk pertama kalinya Yuri ketawa lepas dan Cheon-su lupa bahwa dia masih punya hutang plus tugas mata-mata. Namun keduanya menyimpan rahasia masing-masing yang siap meledak kapan saja. Misi Marine Boy domestik pertama Cheon-su berhasil tanpa hambatan, di mana detektif Kim mengatur kompromi sehingga Kang tetap dapat narkobanya, sementara polisi mengumpulkan data lokasi untuk arsip kasus yang dibangun pelan-pelan. Yuri lalu membawa Cheon-su ke jazz bar tempat dia bekerja dan memperkenalkan dia ke koleganya sebagai pacarnya sekarang. Namun salah satu temannya mewanti-wanti bahwa Yuri gadis berbahaya, sementara Cheon-su cuma tersenyum sambil menjawab bahwa dia toh cuma bisa mati sekali seumur hidupnya. 일본엔 왜요? 약 때문이죠. Sementara itu, Yuri tidak diam saja melainkan mengumpulkan informasi, di mana pada suatu sore di mobil bersama anak buah Tuan Kang, dia pura-pura iseng bertanya tentang bisnis Kang di Jepang, sehingga walaupun anak buah Kang berkelit Yuri sudah dapat konfirmasi yang dia butuhkan, jadi pacar yang Cheon-su kira polos ternyata mata-mata yang sudah masuk ke ruang paling personal Kang tanpa Kang sadari. Tidak lama setelah itu datang panggilan misi terbesar Cheon-su, yaitu pengiriman heroin ke Jepang, sehingga Cheon-su terbang ke Fukuoka. Namun saat sampai di Jepang, telepon Cheon-su berdering dengan suara dingin. Yuri memperingatkan kalau pengirim tidak peduli sekalipun Cheon-su dibekingi polisi, sehingga jelas bahwa Kang sudah lama tahu Cheon-su mata-mata tapi tetap kirim dia ke Jepang sebagai umpan. Malam itu Cheon-su menyelam sendirian 10 km di laut perbatasan Korea-Jepang dengan paket narkoba 10 meter di perutnya, di mana setiap kapal patroli lewat dia harus matikan senter dan mengambang tak bergerak sampai aman, lalu lanjut berenang sampai daratan tujuan dan berhasil sampai dengan utuh. Setelah misi Jepang selesai, Cheon-su dihadiahi pistol oleh Kang, namun di tengah obrolan Kang mengungkap bahwa dia tahu Cheon-su pernah ke bandara untuk kabur, sehingga Cheon-su yang merasa terancam langsung menodongkan pistol itu ke muka Kang. Ternyata pistol itu kosong sejak awal sebagai jebakan. Cheon-su yang masih berpikiran pendek seperti saat berjudi dulu mencoba menghajar Kang dengan tangan kosong, namun tetap gagal total.
Saat hampir dieksekusi, Cheon-soo akhirnya membocorkan kartu terakhirnya, yaitu bahwa polisi unit narkotika juga akan menyerbu di misi terakhir sehingga Kang membatalkan eksekusi karena informasi itu jauh lebih berharga. Pada malam yang sama, Yuri didatangi detektif Kim. Dia ternyata bukan polisi sungguhan, melainkan polisi yang sudah disersi dengan julukan Snout. Sehingga sekutu yang selama ini Cheon-soo kira bersih juga punya agenda kotor sendiri. 두고 봐. 그 새끼가 누구한테 올까? 네 애비를 죽인 놈하고 애비. Esoknya, Cheon-soo melihat sendiri rekaman CCTV itu di mana detektif Kim baru saja mengancam Yuri di apartemennya sehingga Cheon-soo yang marah ingin melabrak Kim, namun ia ditahan Kang yang justru memanfaatkan momen ini untuk memaksanya tetap menjalankan misi pengiriman terakhir. 장마다 끝나는데. 저 이름이 무슨 소리예요? 박박사 새끼가. Di sisi lain, Kim juga tidak tinggal diam sehingga dia memaksa Cheon-soo membocorkan rencana misi yang sama dan jadilah Cheon-soo umpan yang dimainkan dua bos sekaligus. Sebelum misi itu berlangsung, Cheon-soo menyempatkan diri untuk menyerahkan 2 tiket sekali jalan ke Palau kepada Yuri. Setelah misi terakhir selesai, mereka berdua sudah berencana kabur bersama dari semua kekacauan ini. Pada malam heist, semuanya pecah jauh dari rencana di mana anak buah Kim sudah lebih dulu menyamar pakai pakaian menyelam sebagai anggota Kang dan berhasil membunuh anak buah Kang yang lengah. Namun Cheon-soo yang baru sampai di kapal langsung tahu ada yang janggal sehingga dia menghabisi anak buah Kim tersebut sebelum semua paket jatuh ke tangan mereka. Yuri yang melihat semua itu baru sadar bahwa Cheon-soo sebenarnya agen ganda Kim selama ini. Sementara Cheon-soo sendiri menyampaikan informasi terakhir, yaitu mobil Yuri sudah dipasangi GPS oleh pihak Kang, sehingga mereka berdua tidak punya pilihan kabur lewat darat dan harus segera naik mobil sebelum semua jalur tertutup. 내려 이 새끼야. Di tengah pengejaran panik Yuri yang sadar Kim akan terus mengincar Cheon-soo, justru menendang Cheon-soo keluar dari mobil dengan kasar sebagai bentuk perlindungan terakhir, sehingga Cheon-soo terlempar ke pasir terluka, sementara mobil Yuri yang terus melaju hingga akhirnya tak lama Kang datang di mana dia mengikat Cheon-soo di dalam mobilnya sebagai sandera, kemudian baru menghampiri mobil Yuri yang terguling untuk menjemput Yuri sekaligus ambil paket. Namun di saat bersamaan Kim juga datang menyerang Kang untuk merebut paket dan ketika Kim berhasil mendapatkannya barulah dia sadar bahwa paket itu ternyata palsu karena Yuri sudah lebih dulu menukarnya diam-diam. 나한테도 가짜 준 거 몰라? 나도 속았어. Cheon-soo akhirnya bisa lepas dari ikatannya dan menyusul ke lokasi menggunakan mobil Kang, di mana di sana Kim sudah menawan Yuri sambil memaksa Cheon-soo memberitahu paket asli yang sebenarnya, sehingga Cheon-soo terpaksa mengeluarkan paket asli yang selama ini dia simpan di dalam perutnya sendiri seperti seorang marine boy sejati, lalu melemparkannya ke Kim sebelum menyelamatkan Yuri ke mobil. Kang memukul kepala Kim untuk merebut paket kembali sehingga kedua bos itu akhirnya gelut habis-habisan. Di saat yang sama, Cheon-soo mengambil keputusan brutal yaitu menabrak kedua antagonis tersebut sekaligus. Sayangnya, posisi mobil malah menggantung di pinggir jurang dengan tanah yang mulai longsor di bawah ban, sementara Yuri sudah terluka parah di leher tidak bisa lari, sehingga Cheon-soo memutuskan untuk melompat bersama.
Beberapa waktu kemudian, ternyata Cheonsu dan Yuri sama-sama selamat berkat skill Marine Boy yang Kang sendiri latih ke Cheonsu dulu. Sehingga sekarang mereka ada di atas kapal kecil di Laut Palau sambil memulihkan luka, sementara Cheonsu bersiap menyelam sekali lagi untuk mengambil apa yang dia sebut sebagai ikan paus. Di dasar laut tropis Palau, Cheonsu menemukan sesuatu yang bikin merinding, yaitu tengkorak-tengkorak Marine Boys lain yang tidak seberuntung dia dengan paket 10 meter yang masih melekat di tulang-tulangnya. Sehingga ikan paus yang dia janjikan ke Yuri sebenarnya adalah paket dari mayat Marine Boys yang tidak pernah sampai daratan. Ironi terakhir bahwa Cheonsu selamat justru karena banyak Marine Boys sebelumnya yang tidak selamat. Pada akhirnya, Cheonsu kembali ke permukaan dengan paket terakhir di tangannya. Sementara Yuri sudah menunggu di pantai, mereka berdiri berdua saat matahari terbenam persis seperti visi mimpi yang Cheonsu lihat di 2 menit pertama film ini. Mimpi yang dulu mati di meja poker kini akhirnya jadi kenyataan dengan harga yang sangat mahal. Tamat. Itulah Marine Boy, sebuah film tentang pria yang menggenggam mimpi sederhana namun harus melewati neraka berlapis-lapis untuk meraihnya, di mana mimpi sesederhana berenang di palau pun ternyata harus dibayar dengan kehilangan, pengkhianatan, dan keputusan-keputusan brutal. Sehingga kalau kalian punya mimpi yang masih bisa diraih dengan cara normal, mungkin itu sudah cukup untuk disyukuri. Saya Tobi mewakili jajaran Warung Kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri.